Aku di Songo. Dibuka kamar tuh, Guru melihat itu 9 wali Songo ada di kamar yang itu. Ini keramat kan ya? Keramat. Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini perdebatan antar agama mengenai keselamatan menjadi sangat kompleks. Berbagai agama saling membenarkan diri akan ajaran yang mereka miliki. Tidak hanya sebatas itu. Di Eropa saat ini banyak warga yang menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa semua umat manusia menginginkan keselamatan. Hal ini yang menggerakkan manusia untuk mencari agar dapat selamat. Peran agama sangat penting untuk membawa seseorang menuju kepada jalan keselamatan ya. Namun setiap manusia juga harus tahu agama apa yang ia anut dan apa yang diajarkan oleh agama tersebut ya. Lagi pula agama yang benar hanya agama Islam di dalam Al-Quran ya. Dan yang lainnya kalau menurut saya itu politik atau bisnis lah, kurang tahu saya ya. Inilah Tuhan yang rasis, gitu ya. Inilah Tuhan yang demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya aku gigit tadi lidahku. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan. Agama Oten menawarkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar itu tidak ada. Pernyataan tersebut yang membuat agama-agama lain merasa bahwa agama yang tidak menyembah Yesus katanya tidak membawa kepada keselamatan ya. Secara khusus agama Islam ya, yang mana dalam kitab suci juga terdapat kisah hidup Yesus Kristus atau Isa ya. Yesus adalah Tuhan ya. Kami orang Islam ya memang tidak percaya dan Nabi Isa itu bukan Tuhan ya. Oleh karena itu ya, orang-orang ya mulai meneliti tentang Yesus Kristus secara ilmiah dan logis. Ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus disebut kristolog. Alkitab, Al-Quran dan kitab suci agama Yahudi yang menjadi dasar utama dan dominan untuk seorang mempelajari kristologi. Alasan yang logis untuk menjadikan ketiga kitab suci itu dasar mempelajari kristologi ialah karena memang isi dari ketiga kitab tersebut ada membahas kehidupan Yesus. Meskipun di kitab suci agama Yahudi hanya menyuguhkan nubuat tentang Yesus, tetapi itu juga termasuk hal yang sangat penting. Dari penyelidikan tersebut, banyak pernyataan yang timbul dari penelitian ini ya. Salah satunya ialah bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan ya.
nikmat videonya kaum muslimin. Rumahku dikepung kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung kawan-kawan. Kawan-kawan, rumahku dikepung, tolong kawan-kawan, telepon kalian polisi. Jalan Binjai kilometer 13, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung, Jalan Binjai kilometer 13. You serious? Anak dan istriku aku risaukan ya. Ya makanya jangan menghujat, Dul. Nah, itu beramai kawan-kawan. Iya, makanya jangan menghujat. Dia ajak debat kau nggak berani. Lawan debat saya kau mewek, kalah debat. Di dalam dunia pendidikan, ternyata pelajaran tentang Kristus tidak hanya dipelajari oleh orang Kristen saja, tetapi juga kristologi dipelajari oleh kaum Islam ya. Namun ya, kedua kaum ini memiliki pandangan yang berbeda dikarenakan dasar untuk mempelajari kristologi diperoleh dari sumber yang berbeda. Umat Kristen mempelajari Kristus berdasarkan Alkitab, sedangkan umat Islam berdasarkan Al-Quran. Namun sesuatu yang menarik ialah bahwa sebagian besar dalam Al-Quran itu membahas tentang kehidupan Nabi Isa ya. Mana Nabi urusan ketuhanan, di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti haid. Celeng berarti hajar sia ku aing. Orang-orang yang tidak jelas di Indonesia. Ku aing dikejar sia. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudy Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 sampai 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI. Ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu sara secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim. Mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan kukejar Allah kalian, akan kukuliti Allah kalian. Dia acap ini manusia satu ini. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini si Rudy Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudy Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pandangan kristologi Islam dalam pembahasan ini didasarkan pada Al-Quran dan para pakar Islam. Saya juga mengutip berbagai artikel yang ditulis oleh cendekiawan ya Islam, cendekiawan Islam terkait topik dibahas agar ide tentang kristologi Islam tetap murni dan tidak terpengaruh oleh. Ada juga pandangan besar yang memaparkan terkait kristologi Islam ya. Isa dan Yesus sama. Para ahli dari kaum Islam berpendapat bahwa Yesus yang terdapat dalam kitab suci umat Kristen sama dengan Nabi Isa yang terdapat dalam kitab suci kaum Islam. Kaum Islam mengenal Nabi Isa sebagai Nabi yang ke-24. Penyebutan nama Isa oleh lidah Ibrani, lidah Arab, lidah Indonesia, dan sebagainya disebut dengan nama Isa. Akan tetapi ketika Nabi Isa dirampok oleh Paulus dan dibawa ke Romawi menjadi agama kerajaan yang lama-kelamaan kemudian
agama kerajaan dan agama ini melebar hingga ke Eropa pada saat itu. Nah, ini dia timbul persoalan ya. Persoalan itu menyangkut mengucapkan, karena lidah barat itu tidak bisa mengucapkan vokal depan dan vokal terakhir ya. Salah satu contohnya ialah nama Yakub. Nama tersebut oleh orang barat tidak dapat disebut Yakub, tetapi ya Jacob. Ya, Jacob. Ya, gitu ya. Jacob. Dan juga nama Yohanes oleh orang barat disebut dengan John. Begitu juga dengan Isa di barat. Sebutan I dilambangkan dengan huruf E. Kemudian jika A dilambangkan dengan huruf U. Karena itu, untuk menyuarakan kata Isa, maka diwakili dengan huruf Yesu. E-S-U. Akan tetapi, huruf vokal ini tidak bisa dipakai untuk nama orang. Dan di barat, sebutan I itu harus ditambah dengan J. Dan di huruf terakhir juga harus ditambah dengan huruf. Jadi nama Isa ditambah dengan huruf J di depan dan huruf S ya di belakang. Karena itu sebutan nama Isa di barat menjadi Yesus ya. Ketika orang-orang barat atau Eropa menjajah dunia timur termasuk Indonesia, kata Yesus itu pun dipakai di Indonesia dan dibaca secara harafiah dalam ejaan lama. Ketika ejaan lama itu beralih kepada ejaan baru, yang mana sebutan J itu berubah menjadi Y. Jadi orang Indonesia itu menyebutnya Yesus. Ini hanyalah masalah terhadap lidah. Setiap suku bangsa itu berbeda ya. So